Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukurullahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi bi hidayatil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Qala ta'ala fa'idza qadaltakum. Jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati, pimpinan daerah Asia yang saya hormati, para pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah, para kepala sekolah, TK, SD, SMP, SMA-nya minta izin juga, karena hari ini juga di SMA Muhammadiyah sedang ada renovasi kelas yang akan dipakai untuk ujian. Jadi langsung ketemu saya, Pak Kepala SMA Salam untuk PDA dan panitia khususnya. Undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, bukan karena ini momentumnya tasyakuran, kalau kita harus bersyukur, karena tidak ada lintasan waktu dari kehidupan kita ini tanpa rahmat dan nikmat Allah. Makanya di setiap saat kita diminta dan dituntut untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita mensyukuri sesuatu yang ini luar biasa. Baik ketua panitia maupun ketua PDA itu agak berkaca-kaca ya. Maklum ibu-ibu itu agak melo, agak melo. Jadi beliau menceritakan sebenarnya Bunda Nani tadi juga berbisik. Ini sudah 900-an masuk. Alhamdulillah. Tetapi sebenarnya bagi kita warga Aisyah, warga Muhammadiyah, selama memang kita menolong agama Allah itu nggak ada keraguan gitu. Apalagi kita harus paham betul dengan ungkapan yang orang Muhammadiyah kalau nutup salamnya itu mengutip surat As-Saff itu. Sebenarnya di surah As-Saff Allah katakan apa? Sebelum mengatakan nasrun minallah wa fathun qarib itu, sebenarnya ayat ini dimulai dengan wa ukhra tuhibbunaha. Akan ada karunia Allah yang paling kalian suka. Apa? Nasrun minallah, pertolongan Allah. Dan wa fathun qarib, fatah itu artinya kemenangan, tetapi di sebagian terjemahan itu menyebut kebahagiaan. Jadi orang berjuang di Aisyah, di Muhammadiyah itu kenapa selalu senang, selalu berbahagia? Karena memegangi ayat ini. Jadi selama kita menjadi pembela-pembela, penolong-penolong agama Allah, nggak usah khawatir. Walaupun orang di luar kita sampai-sampai punya begini, wah dibongkar ini TK, oh pasti jadi. Itu orang di luar. Padahal tadi kalau dilihat dari ungkapan panitia sama ketua PDA, dan saya curiga bunda berdua ini nggak biasa ngutang gitu, nggak biasa ngutang. Muhammadiyah itu berapa mas usia sisanya? Ratusan juta ya, senyum-senyum aja. Toh bukan saya yang ngutang. Kita selalu yakin dengan pertolongan Allah. Walaupun orang bertawakal itu beda dengan nekat. Orang bertawakal itu ada satu variabel yang harus selalu melekat, apa? Perhitungan. Jadi ada tawakal, ada ikhtiar.
Jadi ada upaya yang kita usahakan bersungguh-sungguh, tetapi juga kita serahkan kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk usaha kita itu. Dan orang yang tawakalnya tulus kalau hatinya ini suci. Makanya ini pemilihan tema ini mengingatkan. Ini coba tanya Mas Bahtiar ini yang lulus sekolah kader. Kader-kader Muhammadiyah itu setiap mengikuti semacam forum pengadilan, apakah Baitul Arqam, apakah Taruna Melati, tidak dikenalkan jurit malam. Kalau di organisasi lain kan ada istilah acara kalau malam-malam itu jurit malam, dibawa ke kuburan, ditakut-takutin. Kalau anak-anak Muhammadiyah dari muda mereka dibiasakan untuk taharatul qulub, membersihkan hatinya. Dan perlu diketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, termasuk juga Aisyah, itu dimulai dari pengajian yang beliau asuh sendiri. Nama pengajiannya itu taharatul qulub, membersihkan hati. Karena yang beruntung itu adalah mereka qad aflaha man zakkaha. Itu surah Asy-Syams. Surah ke-91. Beruntunglah mereka yang menyucikan dirinya, menyucikan hatinya. Makanya sekarang menyucikan hati di Muhammadiyah itu disebutnya tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan tazkiyah itu, membersihkan hatinya, itu menggunakan resep surah ke-87 ini sering dibaca oleh imam-imam kita. Surah Al-A'la, kalau kita menyebutnya surah Sabbihisma, kita baca dari ayat ke-14 sampai 17, itulah cara Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik penerus-penerusnya, kader-kadernya untuk menjadi mujahid-mujahid di Muhammadiyah. Haji Ahmad Dahlan itu mengulang-ulang ayat ini, memberikan penyadaran kepada santri-santrinya. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ada 3 cara kalau kita ingin hati kita ini bersih. Pertama, senantiasa mengingat Allah. Lalu yang kedua, sholat. Yang ketiga, ingat akhirat. Ini harus dijadikan semacam mustika bagi orang Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah. Agar apa? Itu katanya ketua panitia. Kalau enggak bersih hatinya, capek beraisyah. Capek beraisyah. Saya sering katakan kepada teman-teman di Muhammadiyah, kalau ngurus gerakan, apalagi gerakan sosial keagamaan model Muhammadiyah sama Aisyah, jangankan salah, bener saja itu disalah-salahkan. Kalau enggak bersih hatinya sakit. Sedikit-sedikit mesti nambul, mau mundur saja. Tak kuat. Wong kita berbuat baik saja itu itu Bunda Hanam sudah yas itu. Jadi 3 hal itu. Selalu mengingat Allah, yang kita kerjakan itu harus lillah. Harus lillah. Dan kalau kita ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hati kita ini akan menjadi tenang. Makanya kalau diam-diam, saya kalau tanggal 13 ngisi pengajian ibu-ibu Aisyah itu di BKIA,
hampir tidak lupa selalu mengingatkan, Bunda, kalau diam-diam jangan banyak termenung. Jangan kalau diam-diam hanya scroll TikTok, scroll Facebook. Berzikir, ingat sama Allah. Karena apa? Kalau bawah sadar kita ini dibiasakan mengingat Allah, maka akan melupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Ini pegangan bagi kita. Makanya nggak ada kesempatan lagi mikirin teman, apalagi sampai mikir apa salahnya teman. Karena yang diingat itu selalu Allah. Lalu yang kedua, sholat. Sholat itu adalah komunikasi intent kita dengan Allah. Kita tidak boleh sembarang bicara dalam sholat. Karena apa? Sallu kama ra'aitumuni, kata Rasulullah usolli. Kamu kalau sholatnya pengen bagus dan diterima, tiru cara sholatku. Jangan ngarang-ngarang. Rasulullah mengajarkan sholat Rasulullah itu tumaknina, sehingga memunculkan khusyuk. Makanya kita yang sholatnya khusyuk itu nggak akan jadi pribadi yang umek. Semua diurus. Kalau ketua sekretaris PDM, kalau ngelihat saya nyapu di sekolah Adi mah kejang urusnya gitu. Tapi itulah yang bisa kita perbuat. Dan yang terakhir, ingat akhirat. Kalau orang ini mau jadi apa, punya apa, dan mau seperti apa, selalu dicantolkan pada akhirat kita. Saya tertegun, ternyata yang pakai seragam ini bukan ustazahnya TK, katanya komite. Dan ketua PDA itu berbisik ke saya, ini yang ditenteng kita nanti pulang, insya Allah, ini upayanya komite. Ini luar biasa ini. Ada komite yang berpikirnya sampai kepada syukuran kita. Ini kan yang berbangga Aisyah, Muhammadiyah, tapi yang mengupayakan coba bunda-bunda luar biasa. Ini kalau nggak ingat akhirat ngapain susah-susah kayak begini. Beliau saya kira menitipkan, bukan sekedar menitipkan putranya di TK Aisyah, tetapi juga menitipkan masa depan kehidupan dia. Inilah orang yang dicirikan ingat dengan akhirat. Jangan seperti orang kafir. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ciri orang kafir itu kedunian kalau orang Jawa itu. Pikirannya itu kalau dia punya sesuatu pengen punya yang lebih banyak. Kalau dia berkuasa ingin lebih berkuasa lagi. Tapi orang-orang yang bersih hatinya, mereka selalu ingin berbagi. Dan luar biasa, saya baru tahu ada komite yang sedemikian heroik begini nih. Besok bisa di SK-kan jadi komite di habis TK kan ke SD ya bunda ya. Nanti bisa jadi ketua SD Muhammadiyah. Karena ketua komite SD Muhammadiyah ini merangkap jadi ketua PDM. Karena ada yang mau. Dan saya kira ini bukan renovasi bunda. Ini restorasi. Ini memugar bangunan Laga menjadi bangunan yang seperti ini. Tinggal dilanjutkan. Pak Iza, para ucapan. Jangan pernah selesai. Karena prinsip orang beriman itu apabila kalian sudah menyelesaikan satu urusan, tetap kalian bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi nggak ada istilah istirahat kalau kita bicara tentang menjadi penolong agama Allah. Jadi nggak ada istilah anak pensiun dulu ya dari Aisyah gitu. Saya jadi malu kalau melihat bunda-bunda pada Bu Haja Aminah, Bu Haja, sebegitunya beliau masih belum bisa lepas. Apalagi kalau lihat Bunda Nani itu, lihat subsetnya itu, saya jadi takut sakit itu. Kalau saya sakit itu masih lirik beliau masih, wih semangat sekali. Jadi takut saya sakit itu. Saya harus selalu sembuh. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Dan saya mohon maaf bunda, habis ini saya mungkin sama Pak Haji Imam ini meninggalkan tempat gitu. Saya diundang jam 9, tetapi saya khusus pokoknya selesai karena disuruh ngasih sambutan sama PDA.
Maunya Pak Haji Imam yang disuruh ngomong ini, saya yang pergi gitu. Ternyata sama, jam 9 sama-sama harus berangkat. Dan ini kebahagiaan yang sulit dilukiskan. Tetapi bagi orang beriman, kebahagiaan itu selalu disambungkan dengan habis ini mau berbuat kebaikan apa lagi. Saya kira itu, jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan inilah yang akan menjadi bekal kehidupan akhirat kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Selamat buat PDA. Maksudnya sekarang selamat, tapi lanjutin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.